Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Alfahmi. Saya akan membahas tentang gizi lansia dengan tema pengeluaran energi, aktivitas fisik, dan kebutuhan olahraga pada lansia. Energi expenditure. Energi expenditure merupakan jumlah energi yang dikeluarkan atau digunakan oleh tubuh yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu tingkat metabolisme basal atau istirahat. Yang kedua, energi untuk memproses makanan atau mencerna dan menyerap makanan di dalam tubuh, atau istilah lainnya thermic effect of food. Dan yang terakhir itu energi untuk aktivitas fisik. Pengeluaran energi kegiatan merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk bahan bakar pergerakan tubuh seperti yang terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk olahraga. Pada lansia ini terjadi perubahan komposisi tubuh, yaitu pada laki-laki massa otot menurun, sementara pada perempuan massa lemak meningkat yang menyebabkan terjadinya penurunan basal metabolic rate atau BMR. Pengukuran atau perhitungan energi basal atau resting energy expenditure merupakan tahap awal untuk menghitung energi expenditure atau kebutuhan energi tiap individu. Tahap selanjutnya yang harus diperhitungkan adalah berat tubuh, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Energi basal ini memberi kontribusi sekitar 40-70% dari total energi expenditure pada orang dewasa. Namun hal ini tergantung kepada gender, ukuran tubuh, komposisi tubuh, dan umur. Aktivitas fisik yang sesuai bagi lansia di Indonesia. Aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, serta mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik ini sangat penting peranannya, terutama bagi lansia. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka lansia tersebut dapat mempertahankan bahkan meningkatkan derajat kesehatannya. Namun, karena keterbatasan fisik yang dimilikinya akibat pertambahan usia serta perubahan dan penurunan fungsi fisiologis, maka lansia memerlukan beberapa penyesuaian dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Yang pertama, ketahanan atau endurance. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah agar tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka perlu dilakukan aktivitas fisik selama 30 menit atau 4-7 minggu per hari. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih antara lain berjalan kaki, lari ringan, senam, berkebun, dan kerja di taman. Yang kedua, kekuatan atau strength. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot dalam menahan suatu beban yang diterima, menjaga tulang tetap sehat dan mempertahankan bentuk tubuh, serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap osteoporosis atau kropos pada tulang. Untuk mendapatkan kelenturan, maka perlu dilakukan aktivitas fisik selama 30 menit atau 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih antara lain. Yang pertama, push up. Pelajari teknik yang benar untuk mencegah otot dan sendi dari kecelakaan. Yang kedua, naik turun tangga. Yang ketiga, angkat beban. Yang keempat, membawa belanjaan. Dan yang terakhir, mengikuti senam terstruktur dan terukur atau fitness. Aktivitas fisik tersebut akan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Misalnya, berjalan kaki, yaitu sebanyak 5,6 sampai 7 kilokalori per menit. Yang kedua itu berkebun, yaitu sebanyak 5,6 kilokalori per menit. Yang ketiga menyetrika sebanyak 4,2 kilokalori per menit. Yang keempat menyapu rumah itu sebanyak
3,9 kilokalori per menit. Yang kelima, membersihkan jendela sekitar 3,7 kilokalori per menit. Yang keenam, mencuci baju yaitu sebanyak 3,56 kilokalori per menit. Yang kedelapan itu mengemudi mobil sekitar 2,8 kilokalori per menit. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, frekuensi. Lakukanlah aktivitas fisik secara teratur 3-5 kali seminggu. Yang kedua, intensitas. Agar kita dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, maka diperlukan intensitas aktivitas fisik 70-85% denyut nadi maksimum, sedangkan untuk pembakaran lemak dapat dengan intensitas yang lebih ringan, yaitu sekitar kurang dari 70% denyut nadi maksimum. Denyut nadi maksimum sama dengan 220 sampai usia. Dan yang terakhir itu waktu. Mulailah lakukan aktivitas fisik semampunya, kemudian ditambahkan secara perlahan atau bertahap selama 30 menit. Manfaat aktivitas fisik. Peran aktivitas fisik telah diketahui sangat penting bagi kesehatan kita, khususnya lansia. Berikut ini dijelaskan manfaat lain melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, manfaat fisik biologis, yaitu menjaga berat badan ideal dan tekanan darah tetap stabil dalam batas normal, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, kelenturan, dan kebugaran tubuh. Yang kedua itu manfaat psikis atau mental, yaitu mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportivitas dan kesetiakawanan sosial, memupuk tanggung jawab. Komponen yang perlu diperhatikan saat beraktivitas fisik. Yang pertama, komposisi tubuh. Komposisi tubuh merupakan persentase lemak dari berat badan total dan indeks massa tubuh atau IMT. Lemak secara cepat meningkat setelah berusia 30 tahun dan cenderung menurun setelah berusia 60 tahun. Lemak ini berperan memberi bentuk tubuh. Pengukuran lemak dilakukan dengan caliper skin fold atau menghitung IMT. Obesitas pada anak-anak disebabkan oleh hiperplasi dan hipertrofi sel adiposit serta input yang berlebihan, sedangkan obesitas pada orang dewasa itu disebabkan hiperplasi dan hipertrofi sel adiposa serta output yang kurang. Yang kedua, kelenturan atau fleksibilitas tubuh. Kelenturan atau fleksibilitas tubuh merupakan luas bidang gerak yang maksimal pada persediaan tanpa dipengaruhi oleh suatu paksaan atau tekanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi jenis sendi, struktur tulang, jaringan sekitar sendi, otot, tendon, dan ligamen. Wanita, terutama ibu hamil, yang lebih lentur daripada laki-laki, dan kelenturan pada anak-anak lebih besar dibandingkan orang dewasa. Puncak kelenturan terjadi pada akhir masa pubertas. Kelenturan penting pada setiap gerak tubuh karena meningkatkan efisiensi kerja otot. Selain itu, kelenturan dapat mengurangi cedera. Pengukuran kelenturan tubuh dilakukan dengan duduk tegak atau sit and reach test flexometer. Yang ketiga, kekuatan otot. Kekuatan otot merupakan kontraksi maksimal yang dihasilkan otot, merupakan kemampuan untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Laki-laki kira-kira 25% lebih besar daripada wanita, karena testosteron merupakan anabolik steroid. Kekuatan otot ini diukur dengan dinamometer. Dan yang terakhir itu daya tahan jantung paru. Daya tahan jantung paru merupakan kemampuan jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada waktu kerja dalam mengambil oksigen secara maksimal dan menyalurkannya ke seluruh tubuh, terutama jaringan aktif, sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Olahraga bagi lansia. Bagi lansia yang ingin memulai olahraga, ia bisa memulai dengan berjalan kaki yang disesuaikan dengan kemampuannya. Namun, sebelum melakukan olahraga, sebaiknya lansia mengukur tingkat kekerapasan tulangnya untuk mengetahui apakah ia menderita osteoporosis
atau tidak. Jika salah memilih olahraga, bisa-bisa justru membuat tulangnya patah. Ini bentuk kegiatan olahraga yang tepat bagi lansia yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama, jalan kaki. Jalan kaki merupakan olahraga yang paling mudah dan murah. Olahraga ini sangat baik untuk sirkulasi darah dan kekuatan jantung. Jalan kaki dapat divariasikan menjadi jalan cepat. Yang kedua, senam. Senam dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Olahraga ini sangat baik untuk peregangan dan kelenturan otot serta pernafasan. Yang ketiga, berenang. Berenang sangat bermanfaat untuk persendian, terutama bagi kaum lansia yang menderita penyakit osteoartritis. Yang keempat, bersepeda. Bersepeda dapat dilakukan dengan sepeda statik atau stasioner maupun sepeda jalan biasa. Bersepeda sangat baik untuk kelancaran peredaran darah dalam seluruh tubuh dan menguatkan otot-otot jantung. Yang terakhir yaitu lari. Lari adalah olahraga yang banyak manfaatnya, antara lain menguatkan otot, mengecilkan perut, menguatkan otot jantung, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan berat badan. Namun demikian, para lansia tidak kuat berlari. Janganlah dipaksakan. Lakukan olahraga ini di lapangan luas dan berumput. Tahapan olahraga. Sebaiknya sebelum memulai melakukan program latihan olahraga, khususnya untuk usia yang lebih dari 35 tahun atau bagi yang sudah lebih dari 6 bulan tidak pernah berolahraga, yang perlu dilakukan adalah melakukan cek kesehatan atau medical check-up terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi saat ini. Tujuannya adalah agar dapat memilih latihan olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh saat itu. Namun jika Anda tidak sempat melakukan cek kesehatan, maka perlu melakukan pendataan tes jalan terlebih dahulu meskipun hasilnya tidak setepat bila dilakukan pemeriksaan dengan peralatan canggih. Lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Apapun bentuk olahraganya yang akan dilakukan, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Cara melakukan tes jalan. Jalan kaki secepat-cepatnya secara santai, lakukan dengan tempo pemanasan rileks, seperti halnya sedang berjalan agak cepat sambil berbincang-bincang dengan teman jalan atau dengan aktivitas lain. Lakukan aktivitas ini selama 5 menit, kemudian istirahat 10 menit. Selama istirahat, hindari posisi duduk. Lakukan gerakan ringan pada kaki. Setelah 10 menit istirahat, hitung jumlah denyut nadi dalam durasi 1 menit. Bila denyut nadi lebih besar 100 kali per menit, terdapat kemungkinan kelainan pada peredaran darah atau dapat pula disebabkan karena tingkat kebugaran rendah karena tidak pernah melakukan olahraga. Cara melakukan pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan menggerakkan semua badan kita dengan intensitas yang bertahap selama kurang lebih dari 5-10 menit. Makin tinggi tingkat kebugaran seseorang, maka akan dibutuhkan waktu pemanasan yang lebih lama. Pemanasan sebaiknya diakhiri dengan peregangan. Pemanasan harus dilakukan sebelum melakukan latihan agar tidak terjadi cedera jaringan lunak atau otot, tendon, ligamen. Otot apabila sering tidak digunakan akan memendek, sehingga kelenturannya akan berkurang dan dapat mengakibatkan cedera. Oleh karena itu, peregangan sangat dianjurkan pada akhir pemanasan. Manfaat olahraga. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otak. Kegiatan fisik yang rutin dilakukan bisa meningkatkan daya reaksi, konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan mental. Hal ini dikarenakan tubuh memompa lebih banyak darah sehingga kadar oksigen dalam peredaran darah juga meningkat, yang akhirnya mempercepat pemasukan darah ke otak. Para ahli sepakat, jika otak cukup mendapatkan asupan darah, maka reaksi fisik dan mental seseorang akan meningkat. Yang kedua, memperlambat penuaan. Penelitian ini baru-baru ini membuktikan bahwa dengan berolahraga ringan seperti berjalan kaki dapat membantu tubuh mencegah penurunan daya kerja otak pada wanita lanjut usia. Semakin lama dan seringnya kegiatan berjalan kaki ini dilakukan, maka ketajaman pikiran juga akan semakin membaik. Hasil terbaik akan didapat dengan menggerakkan tubuh setiap minggu selama 9 minggu. Yang ketiga itu menghilangkan stres.
Berolahraga dapat membantu orang mengurangi kegelisahan hati dan bahkan dapat melawan kemarahan. Alasannya sederhana, yaitu jika jantung bekerja pada saat berolahraga, maka otomatis konsentrasi pikiran tidak akan terfokus pada urusan pekerjaan lagi. Selain dapat mengalihkan pikiran, aerobik yang rutin juga dapat meningkatkan ketahanan kardiovaskuler, sehingga nantinya kita dapat bersikap tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu masalah. Aktivitas yang terbukti efektif dalam melawan ketegangan otak adalah aerobik seperti berjalan kaki, bersepeda, renang, dan jogging. Yang keempat, meningkatkan perasaan bahagia secara alami. Banyak orang yang terkena depresi atau mengalami sakit hati kemudian memakai obat penenang sebagai jalan keluar. Sekarang jalan menuju kebahagiaan secara alami dapat diraih dengan menggerakkan tubuh secara rutin. Olahraga terbukti manjur dalam meningkatkan hormon penumbuh rasa bahagia dalam otak kita seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon-hormon ini merupakan pembunuh nomor 1 penyakit hati. Yang kelima, aktivitas olahraga dapat memperbaiki perasaan hati dan mengurangi kecemasan. Penelitian ini membuktikan bahwa 60% penderita depresi yang menjalani olahraga 30 menit 3 kali seminggu selama 6 bulan dapat melawan penderitaan tanpa harus menggunakan obat dokter. Namun, bagi penderita depresi yang berat tentu tidak bisa begitu lepas saja dari obat-obatan. Hanya saja sekarang banyak dokter yang memasukkan kegiatan olahraga dalam resep pengobatan mereka selain obat penenang medis. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri. Sekarang rasa percaya diri dapat dicapai tidak hanya dengan mengandalkan keindahan fisik lagi. Suatu studi kasus di Amerika Serikat membuktikan kalau pada remaja yang aktif berolahraga memiliki kadar kepercayaan diri yang sama kuat dengan teman-teman mereka yang memiliki tubuh dan penampilan indah. Teman-teman ini terletak pada hasil yang mereka dapatkan, yaitu citra tubuh yang sehat dan kekuatan fisik yang prima, bukan semata giat berolahraga karena terobsesi dengan figur para model di sampul majalah. Penyakit-penyakit yang dapat dihindari dengan berolahraga. Yang pertama, hipertensi. Dengan berolahraga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi. Hal ini disebabkan karena aktivitas fisik akan mengurangi lemak tubuh, di mana lemak tubuh ini berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Dengan cara yang sama, yaitu mengurangi lemak tubuh yang akan menurunkan risiko penyakit diabetes. Yang ketiga, penyakit jantung dan stroke. Aktivitas fisik akan menguatkan otot jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kolesterol baik atau HDL, dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL, memperbaiki aliran darah, serta meningkatkan kapasitas kerja jantung. Yang keempat, kegemukan atau obesitas. Dengan berolahraga akan mengurangi lemak tubuh dan diganti dengan otot. Kemampuan tubuh untuk menggunakan kalori juga menjadi lebih baik. Yang kelima, osteoporosis. Tulang menjadi lebih kuat dan kerapuhan tulang akibat usia dapat diperlambat. Nyeri punggung dengan meningkatnya kekuatan otot dan daya tahan disertai dengan meningkatnya kelenturan dan sikap tubuh akan mencegah terjadinya nyeri punggung. Yang keenam, rasa percaya diri dan stres. Menurut penelitian, olahraga ternyata mampu memperbaiki suasana hati dan rasa percaya diri sehingga akan mencegah terjadinya stres dan kecemasan. Dan yang terakhir itu kelemahan. Dengan berolahraga, kelemahan yang akan timbul pada saat usia lanjut akan diperlambat sehingga kualitas hidup dapat diperbaiki. Tips berolahraga bagi lansia. Yang pertama, latihan atau olahraga dengan intensitas sedang dapat memberikan keuntungan bagi lansia melalui berbagai hal, antara lain status kardiovaskuler, risiko fraktur, stabilitas fungsional, dan proses mental. Yang kedua, peningkatan aktivitas tersebut hanya akan sedikit sekali menimbulkan komplikasi. Yang ketiga, latihan dan olahraga pada usia lanjut harus disesuaikan secara individual dan sesuai tujuan individu tersebut. Perhatian khusus harus diberikan pada jenis dan intensitas latihan, antara lain jenis aerobik, kekuatan, fleksibilitas, serta kondisi peserta saat latihan diberikan. Yang terakhir,
Latihan menahan beban atau weight bearing exercise yang intensif, misalnya berjalan, merupakan yang paling aman, paling mudah, serta sangat bermanfaat bagi sebagian besar lansia. Intensitas olahraga. Intensitas olahraga adalah kerasnya kita melakukan latihan. Misalnya seberapa cepat melakukan olahraga jalan kaki. Intensitas latihan dapat diketahui dengan menghitung denyut nadi dengan meraba pergelangan tangan. Denyut nadi jumlahnya meningkat bila kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Pada saat latihan olahraga, denyut nadi harus bisa melampaui 60% dari denyut nadi maksimal, yaitu 60% dari 220 dikurangi usia. Bagi mereka yang usianya 50 tahun, saat melakukan latihan olahraga, denyut nadinya harus bisa melebihi 60% dari 220 kurangi 50, yaitu 102 denyut per menit. Tetapi jangan melebihi 80% dari 220 kurangi 50 sama dengan 136 denyut per menit. Untuk memperkuat jantung, olahraga harus dilakukan dengan intensitas yang cukup tinggi. Intensitas yang dirasa cukup ketika denyut jantung per menit meningkat sebanyak 20 kali per menit dari yang normal, disertai napas berat dan keringat yang dalam jumlah banyak. Untuk menilai tingginya intensitas adalah ketika tubuh sudah tidak mampu melakukan gerakan olahraga yang sama lagi. Zona latihan. Sebanyak 60-80% dari denyut nadi maksimal yang telah dijelaskan disebut zona latihan. Dari orang yang berusia 50 tahun bisa melakukan latihan tetapi denyut nadi tidak mencapai zona latihan, maka hasil latihan tidak bisa meningkatkan kebugaran meskipun dilakukan bertahun-tahun. Sebaiknya kalau sering melampaui batas atas dari zona latihan dalam kurun waktu cukup lama, maka daya kekebalan akan menurun secara bertahap. Dengan kata lain, kita harus melakukan latihan olahraga sampai denyut nadi masuk ke zona latihan. Lama olahraga. Untuk olahraga yang bersifat aerobik atau jalan, jogging, bersepeda statik, berenang, dan lain-lain, sebaiknya kita berlatih antara 20-45 menit dalam zona latihan. Ditambah kurang lebih 5-10 menit untuk pemanasan dan 5-10 menit untuk pendinginan. Pertama-tama bagi mereka yang baru memulai berolahraga hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat, mungkin hanya beberapa menit saja. Ketika sudah mulai terbiasa, seseorang dapat berolahraga dalam intensitas yang cukup tinggi dalam waktu 30-60 menit. Waktu yang banyak itu cukup melatih otot-otot rangka dan jantung. Berolahraga melebihi waktu tersebut menurut penelitian kurang bermanfaat lagi untuk meningkatkan kekuatan atau ketahanan otot-otot rangka, bahkan dapat meningkatkan risiko cedera. Lamanya waktu seseorang untuk berolahraga bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tahan jantung dan peredaran darah. Sebaiknya berlatih sampai denyut nadi masuk ke dalam zona latihan dan biasanya paling sedikit 20-45 menit. Semakin lama dalam zona latihan maka semakin baik. Frekuensi. Dibutuhkan waktu selama 48 jam atau 2 hari bagi otot-otot rangka untuk pulih dari pendarahan dan kerusakan mikro tersebut. Bahkan untuk olahraga yang lebih berat dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk sembuh sempurna. Dengan memberikan waktu bagi otot untuk sembuh dapat membuat otot menjadi lebih kuat. Untuk mencegah cedera atau kerusakan berat dari otot-otot rangka tertentu, sebaiknya dilakukan kombinasi olahraga yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena olahraga pasti memiliki kecenderungan lebih banyak menggunakan otot-otot rangka tertentu di tubuh. Misalnya berlari lebih banyak menggunakan otot betis, bersepeda lebih banyak menggunakan otot paha, sedangkan berenang lebih banyak menggunakan otot lengan dan punggung. Hal serupa dapat diterapkan pada angkat beban. Jadwal berolahraga yang baik adalah bergantian melatih otot-otot bagian atas tubuh dan pada latihan berikutnya melatih otot-otot bagian bawah tubuh atau secara berselang-seling. Hal lain yang perlu dilakukan adalah secara rutin merubah
jenis latihan atau olahraga yang dilakukan. Tubuh kita akan menyesuaikan diri ketika terus-menerus melakukan suatu gerakan yang sama dalam waktu lama. Dengan demikian, gerakan-gerakan yang sama tersebut menjadi kurang efektif dalam membangun kekuatan otot dan kesehatan jantung, karena dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama. Berdasarkan fakta ini, untuk olahraga angkat beban sebaiknya mengganti jenis gerakan-gerakannya setelah beberapa pekan. Sedangkan untuk olahraga aerobik sebaiknya dilakukan variasi di antara berbagai macam olahraga aerobik. Lansia sebaiknya mengurangi porsi latihan bila merasakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, denyut nadi mendadak naik atau turun. Yang kedua, rasa nyeri di dada. Yang ketiga, merasa pusing, kepala terasa ringan atau keluar keringat dingin. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, sehari setelah latihan sepanjang hari masih terasa terlalu lelah. Dan yang terakhir itu tidak dapat tidur. Tips menjadikan latihan fisik bagi lansia menjadi lebih efektif. Yang pertama, frekuensi latihan 2 atau 3 kali seminggu. Yang kedua, memilih latihan fisik olahraga yang sesuai dengan kemampuan tubuh atau fisik. Yang terakhir, segera minum air dingin untuk menggantikan keringat dan membuat tubuh lebih segar setelah melakukan olahraga, terutama olahraga berat. Sekian presentasi dari saya. Kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau ada yang kurang dimengerti, dipersilahkan untuk bertanya.